Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 12 Mei 2024, bertepatan dengan 4 dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dan juga Ilmu Tauhid dan juga ilmu hadis yang berjudul Al-Akhbar As-Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat bagaimana seorang muslim kelak di hari akhirah melihat Allah Jalla wa'ala. Dan kita masuk sekarang kepada hadis yang ke-12. Dan hadis ke-12 ini mutaba'ah dari hadis Abdullah ibni Mas'ud. Maka langsung kita masuk kepada kitab Qala Imamu Ad-Daruqutni rahimahullah. Haddatsana Abu Muhammad Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'id amla'a fi Jumadi akhirah sanah saman asyarah. Haddatsana Muhammad ibnu Abi Abdurrahman Al-Mukri amlahu alaina min kitabihi bi Makkah sanah khamsa wa arba'ina wa mi'atain. Haddatsana Abi, haddatsana Waraqa ibnu Umar, haddatsana Abu Tayyibah au Karz ibni Wabrah, an Nu'aim ibni Abi Hind, an Abi Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'ud, an ibni Mas'udin. Maka ini sanad yang akan kita pelajari, dan begitu pun lafaz dari matan hadis akan kita terjemahkan secara tekstual. Maka Imam Daruqutni barakallahu fikum di dalam hadis ini kita nukil dari kitabnya, dan di sini merupakan hadis yang ke-10 yang menjadi pendalilan bahwa Allah akan dilihat di arasatil qiyamah. Dan mana lafaz yang menjadi pendalilannya? Mutabaqah li tarjimah dhahirah fil lafaz fayukshafu an sakin. Maka Imam Ad-Daruqutni, dia adalah Abul Hasan Ali ibni Umar Ad-Daruqutni Al-Baghdadi. Berkata dari gurunya Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi bahwa dia sara auhad asrihi fil hifdh wal fahm wal wara' wa imaman fil qura wa nuhah. Sadafatuhu fauqa mawasafali walahu musannafat yatulu dzikraha. Maka diakui oleh gurunya Imam Al-Hakim, penulis Mustadrak, bahwa dia menjadi orang yang paling hafal di zamannya dan imam di dalam qiraah dan nahwu, dan dia mempunyai tulisan-tulisan yang banyak. Dan begitu pun dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kana faridun asrihi, bahwa dia adalah jarang sekali orang di zamannya seperti dia. Adapun dari rawi yang berikutnya Waraqa ibnu Umar, maka dia Waraqa ibnu Umar al-Yaskuri. Dan kita kenapa meloncat kepada Waraqa? Dikarenakan dia adalah madarul hadis. Maka telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga oleh Al-Lalikai di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka sanadnya bertumpu kepada Waraqa wa huwa ibnu Umar, seperti yang kami sebutkan tadi. Maka sanadnya bertemu dengan Waraqa ibnu Umar
haddatsani Abu Tayyibah an Karz ibnu Wabrah an Nu'aim ibni Abi Hind an Abi Ubaidah dari bapaknya Abdullah ibni Mas'ud. Maka ini yang akan kita bahas dari para rawi dikarenakan madarul hadis kepada mereka. Maka Waraqah ibnu Umar, dan di sini Waraqah sering kita ulang di dalam tafsir Imam At-Tabari yang merupakan gurunya Imam atau muridnya Imam Mujahid. Sering kita sebutkan Waraqah an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka dia termasuk dari murid-muridnya Mujahid. Maka Waraqah ibnu Umar di sini dia adalah Al-Kufi. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Maka Waraqah di sini hidup di tabaqah yang ke-7, berarti min kibar itba at-tabi'in. Maka seperti di zaman Imam Malik, Syu'bah ibnul Hajjaj, Laits ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Dan dia adalah rawi yang thiqah. Dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in. Kemudian meriwayatkan an Karz ibni Wabrah. Maka di sini Karz ibnu Wabrah mempunyai murid yang banyak, namun para ulama annau tidak mengetahui keadaan beliau. Sehingga beliau hukumnya bagaimana? Masturul hal. Maka rawi ini tidak diketahui keadaannya, sehingga hadis ini menjadi dhaif dari Karz ibnu Wabrah penyakitnya. Dan meriwayatkan dari Abi Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'ud. Maka Abu Ubaidah anaknya Abdullah ibni Mas'ud yang bernama Amir. Dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga adalah tabaqah al-wusta dari tabi'in. Dan di tabaqah yang ketiga ini, maka dia asalnya bertemu dengan bapaknya. Namun Abu Ubaidah dihukumi oleh para ulama dalam keadaan periwayatan dari bapaknya mursalah. Seperti disebutkan oleh Ibnu Ma'in bahwa dia thiqah walam yasma' min abih. Dia thiqah, hadisnya diterima, namun periwayatan dari bapaknya tidak mendengar. Maka kasus seperti ini, kasus yang jarang. Karena kebanyakan anak bertemu dengan bapaknya dan hidup di bawah naungan rumah bapaknya. Sehingga anak-anak kita belajar dengan kita. Mendengar hadis-hadis kita, belajar dari kitab-kitab yang kita ajarkan. Namun di sini beberapa kasus, beberapa anak dan bapak berpisah. Sehingga diketahui bahwa Abu Ubaidah dulu berpisah dengan bapaknya. Allah alam mungkin dia tinggal dengan kakeknya dan sebagainya. Maka kebanyakan riwayat Abu Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya. Dan di antaranya lafaz hadis di sini. Maka hadis ini sanadnya dhaif karena Abu Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya dan juga penyakit Karz ibnu Wabrah majhul. Maka sanad ini dhaif namun sahih li ghairih. Kenapa bisa sahih li ghairih padahal dhaif? Karena sanad ini dhaif dikarenakan Karz dan juga Abu Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya, namun telah datang riwayat-riwayat yang lain. Pertama riwayat Ibni Mas'ud yang kemarin diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga syawahid. Makna syawahid adalah dari sahabat yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri. Menceritakan tentang Allah menampakkan betisnya. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairih karena riwayat-riwayat yang terdahulu. Kemudian kita masuk dengan cepat kepada makna dari hadis. Karena makna-maknanya pun hampir sama seperti hadis yang terdahulu. Di hadis tentang Allah menampakkan saknya. Maka kita baca dengan cepat dan terjemah. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi
yakumun nasu li rabbil alamin arba'ina sanah sakhisatun absarahum yang tadiruna faslal qada hatta yuljimuhumul araq min siddatil karb. Maka manusia setelah dibangkitkan oleh Allah, mereka akan menunggu sekitar 40 tahun. Dalam keadaan menunggu dan menunggu memandang kepada Allah kapan mau diadakan penghukuman oleh Allah dengan penghisaban amal dan diberikan kitab dan disuruh melewati as-sirat. Maka mereka menunggu hatta yuljimuhumul arq min siddatil karb. Sampai keringat mereka membanjiri mereka. Kenapa? Karena di hadis Miqdad Ibnul Aswad, mentari itu akan diturunkan hanya 1 mil saja. Maka mereka dalam keadaan kepanasan. Tsumma yanzilullahu azza wa jal. Dan kemudian diturunkan, Allah itu turun. Fayunadi munadin ayuhan nas ala tardawna min rabbikum alladhi khalaqakum wa razaqakum wa amarakum bi ibadatihi summa tawallaitum ghairahu wa kafartum nikmatahu. Maka wahai manusia, tidaklah kalian ridho sekarang jika ada perintah dari Rabb kalian yang menciptakan kalian dan memberikan rizki kepada kalian dan memerintahkan kepada kalian untuk diibadahi secara tauhid. Kemudian banyak dari manusia di antara kalian yang kufur kepada nikmatnya dan beribadah kepada selain Allah. Agar apa? Ini keputusan dari Allah. An yukhalliya bainakum wa baina ma tawallaitum. Yatawalla kullu insanin minkum ma tawalla. Maka kami akan membiarkan dulu orang-orang yang sesat jalannya, yang mana mereka menyembah kepada selain Allah, agar pada hari ini mereka mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Allah berlepas diri dari mereka. Maka ini yang diinginkan. Qala fayunadi. Kemudian menyerulah. Inna mangkana tawalla syai'an falyalzimhu. Maka barang siapa yang dulu menyembah kepada selain aku, maka agar mengikutinya. Fayangtiku mangkana tawalla hajaron au abdan au dabah yatlubuhu. Qala fayafiru minhum alihatahum. Maka semua akan berbicara. Barang siapa yang dulu mengikuti batu dan mengikuti binatang dan yang lainnya, maka mereka akan memintanya. Maka setiap yang disembah akan diikuti. Fayaquluna ma sya'arna bihada wa yatba'ul yahudu wan nasara wa ashabal malaikah asyayatina alladina amaruhum bi ibadatihim. Maka akan ditampakkan Uzair dan juga An-Nasara ditampakkan Isa ibn Maryam, dan yang menyembah malaikat akan ditampakkan malaikat yang berupa asyayatin yang dulu memerintahkan kepada mereka untuk disembahnya. Maka yang ditampakkan bukan Uzair dan bukan Isa dan bukan malaikat dan bukan wali-wali yang soleh yang mereka dulu sembah, tetapi syayatin. Fayasukunahum hatta yalqaunahum fi jahannam. Maka para syayatin ini membawa dari para penyembah selain Allah untuk terus mengikutinya sampai dimasukkan kepada jahannam. Wa yabqa ahlul Islam. Maka yang tersisa di mahsyar adalah kaum muslimin. Fayaquluna lahum rabbuhum azza wa jal, malakum dhahaban nas wa baqaitum. Qalu inna lana rabban lam narahu ba'd. Yaqulu hal ta'rifunahu idza ra'aitumuhu. Yaquluna bainana wa bainahu ayah. Idza ra'ainahu arafnahu. Qala fayakshifu an saqihi fayakhurrunahu lahu sajada. Lahu sujjadan. Wa yabqa qaumun duhuruhum kasiyasil baqar. Yuriduna an yasjudu fala talinu duhuruhum. Wa yarfa'una ru'usahum.
Maka di dalam hadis ini, setelah semua penyembah selain Allah mengikuti sesembahannya, maka yang tersisa kaum muwahhidun, kaum muslimun, baik yang dia amalannya baik dan kaum muslimun yang amalannya buruk. Maka di sini yang penting mereka ahlu tauhid, tidak mengikuti sesembahan selain Allah. Maka mereka tertinggal di mahsyar. Maka datanglah Allah menanyakan, kenapa kalian tidak mengikuti dari tawagid dan keluar dari mahsyar ini? Maka mereka mengatakan, kami mempunyai Rob dan kami menunggunya. Maka jika datang Rob kalian itu, apakah kalian akan mengenalinya? Dikatakan tentu. Di antara kami ada tanda-tanda. Jika kami ditampakkan oleh Rob kami mengenalnya. Fayaksifu ansakin. Maka Allah menampakkan dari betisnya. Fayakhruna lahu sujada. Maka semua yang muslim akan tunduk sujud kepada Allah. Dan di antara kaum muslimin ada di situ orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik ingin sujud tidak bisa. Karena punggung-punggung mereka keras seperti tanduk-tanduk. Yuriduna an yasjudu fala talinu dhuhuruhum. Maka mereka menginginkan untuk sujud tetapi tidak bisa dikarenakan punggung-punggung mereka keras. Maka di sini menjadi pendalilan bagaimana kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah dan bahkan orang-orang munafikin seperti kaum muslimin. Di saat Allah menampakkan kepada mereka dan mereka sujud, maka orang-orang munafikin ada pada mereka. Dan mereka tidak mampu untuk bersujud. Maka hadis ini menjelaskan bagaimana kedudukan orang-orang munafik berbeda dengan orang-orang musyrik kafir. Orang-orang musyrik kafir yang menyembah selain Allah seperti di zaman Nabi, Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, dan kufar-kufar Quraisy yang lainnya, mereka langsung keluar dari mahsyar mengikuti Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Namun al-munafikun yang berada di Madinah, yang mana mereka sholat bersama Nabi, dan mereka menginfakkan harta mereka dengan bakhil karena tidak ada iman, dan mereka melaksanakan jihad sebagian dikarenakan ingin dilihat bahwa mereka adalah muslim. Pada hakikatnya munafik, bukan dengan kaum muslimin. Maka di sini dibalas oleh Allah, mereka masih mampu melihat Allah ataupun mereka bersama kaum muslimin, namun hakikatnya mereka dalam keadaan tidak bisa bersujud. Maka disebutkan dari sifat mereka di sini kelebihannya, wa yarfa'una ru'usahum. Maka mereka mengangkat, mendongak kepala-kepala mereka. Wa nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Faminhum man yakunu nuruhum mithlal jabal baina yadayhi, summa yakunu dunahu dzalika ala qadri a'malihim. Kemudian dijadikan mahsyar itu dalam keadaan kegelapan. Namun semua orang akan mempunyai cahaya-cahaya tergantung dari keimanan mereka. Maka di antara mereka mempunyai cahaya di tangannya bagaikan gunung. Maka menerangi mereka. Maka dijadikan mahsyar dalam keadaan kegelapan. Summa yakunu duna dzalika ala qadri a'malihim. Maka akhirnya manusia berjalan dengan cahaya-cahaya yang Allah berikan sesuai keimanan mereka. Fayamsuna wa huwa baina aidihim yatabi'unahu. Fayaqulu ahlun nifaq. Maka di saat berjalan dalam keadaan kegelapan, semua orang mempunyai cahaya-cahaya mereka masing-masing sesuai dari amalan-amalan mereka. Maka berkata orang-orang munafik, daruna naktabis min nurikum. Wa madha an-nur baina aidihim yatabi'unahu. Wa madha nuru baina aidihim wa baqa atharuhu. Mithla haddi saif dahd muzillah. Maka setelah dijadikan mahsyar itu gelap gulita, semua orang dengan cahayanya, tergantung amalannya, maka pertanyaan yang besar, bagaimana keadaan orang-orang munafik? Orang-orang munafik
tidak mempunyai cahaya. Karena dulu tidak beriman kepada Allah. Maka mereka mengatakan, daruna naktabis min nurikum. Wahai orang-orang mukmin, biarlah kami meminta dari kamu cahaya agar kami bisa berjalan. Maka akhirnya mereka dalam keadaan kegelapan, sampailah mereka kepada as-sirat yang tajam dan licin. Ini dia poin pendalilannya, sehingga mereka tergelincir dan masuk kepada api neraka. Dan inilah perpisahan antara orang-orang munafik dengan muslimin. Maka orang-orang munafik lebih sedikit daripada orang-orang muslimin, di mana lebih sedikit daripada orang-orang kufar dan musyrikin, di mana kelompok kufar dan musyrikin di mahsyar mereka langsung pergi mengikuti sesembahan mereka kepada api neraka. Adapun orang-orang munafik masih bersama kaum muslimin. Maka disinilah perbedaannya. Orang-orang munafik akan masuk kepada api neraka di saat menyeberangi as-sirat. Maka kemudian disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW di saat menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang munafik lebih detail di sini, maka disebutkan dengan membaca ayat Al-Quran. Yang mana di dalam ayat Al-Quran ini disebutkan seperti di dalam matan. Maka disebutkan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu ungduruna naktabis min nurikum. Maka di saat orang-orang munafikin dan munafiqat, jamak dari munafik, dalam keadaan kegelapan di mahsyar, maka mereka mengatakan, tunggulah kami, naktabis min nurikum. Kami meminta cahaya dari kalian, wahai kaum muslimin. Maka apa yang dikatakan oleh kaum muslimin? Apakah dibagi obornya? Kila irji'u. Maka kembalilah. Wara'akum ke belakang. Mundur. Kembali ke belakang. Faltamisu nuron. Maka ambillah cahaya. Bukan meminta dari kami. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibalihi al-adab. Maka akhirnya dijadikan oleh Allah penjeda, pembeda, pemisah yang ada padanya pintu. Yang pintunya itu di dalamnya padanya rahmah dan di luarnya padanya adab. Maka di sini mereka akan menjerit, mengatakan, yunadunahum, alam nakun ma'akum. Maka mereka memanggil-manggil orang muslim. Bukanlah kami dulu bersama kalian. Kami melaksanakan sholat bersama kalian, berjamaah. Maka orang-orang munafik, mereka sholat berjamaah. Namun tidak diterima. Qalu bala walakinnakum fitnah. Walakinnakum fatantum anfusakum. Watarobastum. Wartabatum. Wagarratkum al-amaniyu. Hatta jaa amrullah. Wagarrakum billahil ghurur. Dikatakan bahwa na'am, kalian salat bersama kami. Dan berjihad dan menginfakkan harta-harta kalian dalam keadaan terpaksa. Namun kalian membuat fitnah kepada diri kalian. Dan kalian menjadi mata-mata bagi kami. Memberikan kepada pihak luar berita-berita tentang kami. Dan kalian dalam keadaan keraguan di dalam agama kalian. Sampai datang Allah menjemput nyawa-nyawa kalian. Dan kalian dalam keadaan keraguan-raguan kepada Allah. Maka ini tentang pensifatan dari sifat orang-orang munafikin yang disebutkan oleh hadis Abdullah ibni Mas'ud. Maka inilah hadis nomor 12 yang mana di sini hadisnya sanadnya dhaif dikarenakan rawi yang dhaif di sini. Ada rawi yang majhul dan juga ada rawi yang thiqah tetapi tidak mendengar dari bapaknya. Maka inilah hadis yang nomor 12.
Masih ada waktu untuk menyambung kepada hadis yang lain. Dan sekarang kita masuk kepada hadis nomor 13. Dan di sini kita akan masuk kepada hadis Jabir ibni Abdullah. Qala Abu Awanah rahimahullah di kitabnya Mustakhraj, haddatsana Abu Zur'ah Ar-Razi. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibni Ar'arah. Qala haddatsana Abu Asim. Qala haddatsana Ibnu Juraid. Qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yas'alu anil wurud. Faqala nahnu naji'u yaumal qiyamah ala kada wa kada. Undur ayudalika fawqan nas fatud'a al umamu bi awsaniha wa makana ta'budu al awwal fal awwal. Tsumma ya'tina rabbuna tabaraka wa ta'ala fayaqulu man tangtadirun fanaqulu nangtadiru rabbana. Qala fayaqulu ana rabbukum qala fayatajalla lahum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadhaku. Haditsun sahih. Maka di hadis dari Abu Awanah ini, maka dia adalah hadis yang ke-11 di dalam bab yang pertama ini. Yang semuanya menunjukkan bahwa Allah dilihat di hari kiamat kelak di arasatil kiamah. Sebelum di surga. Dan pendalilannya jelas mutabaqah litarjimah zahirah dengan lafaz ana rabbukum qala fayatajalla lahum. Bahwa Allah mengatakan aku Rabb kalian, kemudian Allah menampakkan dirinya dari keadaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka ini wajah pendalilan. Dan kita masuk kepada sanad dan kepada matan. Maka disebutkan oleh Abu Awanah, disebutkan hadis ini di dalam kitab Al-Istikhraj. Maka siapa Abu Awanah rahimahullah? Huwa Ya'qub ibnu Ishaq An-Naisaburi Abu Awanah. Dan Abu Awanah dari guru-gurunya yang ma'ruf adalah Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Dan juga dari guru-gurunya adalah An-Nasai Ahmad ibnu Shu'aib dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Dan dari murid-muridnya adalah Sulaiman ibnu Ahmad At-Tabrani yang mempunyai kitab Mu'jam At-Tabrani. Dan juga Ibnu Adi Al-Jurjani yang sering kita dengar ucapan-ucapannya di Jarh wa Ta'dil, berkata Ibnu Adi, maka dia murid dari Abu Awanah. Dan juga dari muridnya Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, Sahibul Mustadrak. Dan juga Ibnu Sinni, Ahmad Ibnu Muhammad yang mempunyai kitab Amalil Yaum wal Lailah. Maka Abu Awanah Ya'qub ibni Ishaq An-Naisaburi ini mempunyai kitab Al-Mustakhraj untuk Imam Muslim. Dan hadis ini kita ambil darinya. Dan dia rawi di atas derajat thiqah. Berkata Al-Hakim, Abu Awanah min ulama'il hadis wa asbatuhum. Bahwa Abu Awanah dia adalah ulama ahli hadis yang paling kuat di zamannya. Berkata Adz-Dzahabi al-Imam al-Hafidh al-Kabir. Maka dia seorang imam di atas derajat thiqah. Dan meriwayatkan dari gurunya haddatsana Abu Zur'ah Ar-Razi. Siapa di sini Abu Zur'ah Ar-Razi? Dia adalah Ubaidillah ibni Abdul Karim Al-Makhzumi. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-11. Sezaman dengan Imam Al-Bukhari. Dan dia di atas derajat thiqah. Dan dia qarinnya Imam Abu Hatim. Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dua-duanya imam ahli Rai. Ahli Khurasan. Dan dia derajatnya imam di atas derajat thiqah. Berkata Yunus ibni Abdul A'la, ma ra'aitu aktsar tawadu'an min Abi Zur'ah. Dia dan Abu Hatim dua-duanya imam. Kemudian meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ar'arah, maka dia Al-Basri, hidup di tabaqah
al-ashirah. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10 seperti guru-gurunya Imam Al-Bukhari, seperti Musaddad ibnu Musarhad, Ahmad ibnu Hanbal, dan yang lainnya. Dan dia pun dalam Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ar'arah di atas derajat thiqah. Seperti dikatakan oleh Abu Ya'la Al-Khalili, hafidun kabir, thiqah mutkin, thiqatun mutkinun, atau muttafaqun alaih. Maka dia seorang al-hafid al-kabir yang muttafaqun alaih dari keimamannya dan dari hadis-hadisnya. Berkata Al-Hakim, huwa imamun min hufadil hadis, min a'lamin nas bi hadis al-basriyin. Dan dia orang yang paling kuat dari hadis-hadis orang Basrah di zamannya. Berkata Ibnu Ma'in, siqatun ma'rufun bil hadis. Maka dia siqatun ma'ruf dengan hadis. Kemudian diriwayatkan haddatsana Abu Asim, siapa Abu Asim telah terdahulu di hadis Adi ibni Hatim. Abu Asim Dhahhak ibnu Makhlad. Haddatsana Ibnu Juraid, maka Ibnu Juraid di sini adalah Abdul Malik ibni Abdul Aziz Ibnu Juraid. Dan dia imam muhaddis, dan dia hidup di tabaqah yang ke-6. Dan tabaqah yang ke-6 sudah mulai masuk kepada kelompok tabi'in yang sangat kecil. Dan dia adalah imam namun mudallis. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, Ibnu Juraid sabtun sahihul hadis. Lam yuhaddits bi syai'in illa atqanahu. Maka berkata Imam Ahmad, Ibnu Juraid, hadisnya sahih dan dia sangat mutkin. Namun dia mudallis dan tadlisnya sangat buruk. Sehingga kesimpulannya disebutkan oleh para ulama, jika dia melaksanakan tadlis maka dibuang hadisnya. Dan jika dia dalam keadaan meriwayatkan dengan haddatsana maka diambil hadisnya. Maka oleh sebab itu berkata Az-Zuhli, wa Ibnu Juraid idza qala haddatsani wa sami'tu fa huwa muhtajun bi hadisihi dakhilun fi tabaqatil ula min ashabi Zuhri. Maka dia termasuk dari murid Imam Az-Zuhri yang kuat. Jika berkata haddatsana atau sami'tu, diambil hadisnya. Maka berkata Imam Ahmad, idza qala Ibnu Juraij qala fulan jaa bimanakir. Wa idza qala akhbarani wa sami'tu fahasbuka bihi. Maka maknanya jika dia mengatakan dengan lafaz-lafaz qala fulan, maka jangan diambil karena sangat buruk. Namun jika mengatakan akhbarani sami'tu dengan riwayat yang tasrih, maka ambillah hadisnya. Dan berkata Imam Ad-Daruqutni, disebutkan bahwa tadlis dari Ibnu Juraij adalah sangat buruk. Di mana dia menyebutkan yatajannab tadlisahu fa innahu wahsyal hadis atau wahsyat tadlik. Maka dijauhi periwayatan tadlisnya karena dia adalah seburuk-buruknya tadlis. Tidaklah mentadlis kecuali dari orang-orang yang dhaif atau orang-orang yang majruh. Seperti Ibrahim ibnu Abi Yahya dan Musa ibni Ubaidah dan yang lainnya. Maka di sini maknanya jauhilah dari periwayatan tadlis dari Ibnu Juraij meskipun dia imam. Maka itulah keadaan dari para ulama di zaman dulu. Dalam keadaan imam dari Al-Quran dan Sunnah dan ilmu hadis dan hafalan. Namun Allah yang maha sempurna tidak ingin menjadikan manusia ini sempurna. Sehingga dalam keadaan kekurangan dijadikanlah dia mudallis dan dibuang hadis-hadisnya kecuali yang meriwayatkan dengan haddatsana dan akhbarana. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Abu Zubair, dan Abu Zubair di sini Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus al-Makki. Maka namanya sama seperti Imam Az-Zuhri, dan dia sama seperti Imam Az-Zuhri dalam tabaqah. Maka Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab di tabaqah yang keempat dari tabaqah tabi'i yang shagir. Begitupun Abu Zubair, dan namanya sama Muhammad ibnu Muslim Abu Zubair di sanad ini, dan Imam Az-Zuhri juga Muhammad ibnu Muslim, namun bedanya Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus, adapun Imam Ibnu Syihab Muhammad ibnu Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri.
sama-sama hidup di tabaqah yang keempat. Namun Abu Zubair di bawah Imam Az-Zuhri dari segi ilmu hadis. Maka dia bagaimana kedudukannya Abu Zubair, Muhammad bin Muslim bin Tadrus? Anzal minasiqah. Dia turun dari derajat siqah. Maka dia saduq hasanul hadis ala rajih. Seperti disebutkan oleh para ulama. Seperti Abu Hatim mengatakan yuktabu hadithuhu. Dan juga dia la ba'sa bihi. Dan disebutkan oleh Ya'qub ibn Saybah siqatun saduq wa ila dha'af ma huwa. Bahwa dia adalah saduq, adapun dhaif tidak sampai. Namun meskipun dia saduq, juga bedanya dengan Imam Az-Zuhri, dia mudallis. Dan jika beran'anah maka dibuang hadisnya. Maka inilah dari Abu Zubair. Dan Abu Zubair di sini banyak meriwayatkan dari Jabir ibni Abdullah. Dan seperti di sini dia meriwayatkan dari Jabir. Dan Jabir ibni Abdullah, dia seorang sahabi dan insya Allah akan kita bahas di pelajaran yang setelahnya. Di hadis yang akan datang. Dan hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Abu Awanah seperti kami sebutkan tadi. Maka hadis ini hadis yang mana maknanya akan kita terjemahkan. Dan hadis ini akan datang di pelajaran yang akan datang hadis ke-14 dari riwayat Imam Muslim. Maka sekarang kita terjemahkan dari Jabir ibni Abdullah yus'alu anil wurud. Bahwa Jabir ibni Abdullah ditanya tentang al-wurud. Apa makna al-wurud? Hadis tentang as-sirat. Faqala nahnu naji'u yaumal qiyamah ala kada wa kada. Bahwa kami akan datang di hari kiamat dalam keadaan demikian. Ungdur ayudalika fawqan nas. Fatud al-umamu bi'awthaniha. Maka pada saat itu semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar. Maka akan dipanggil manusia agar mengikuti awthan. Maknanya ilah-ilah tawagid yang dulu disembah selain Allah. Wa makana ta'budul awwal fal awwal. Maka tidaklah para penyembah-penyembah berhala akan mengikuti satu persatu sehingga di mahsyar itu semuanya menjadi sedikit. Tsumma ya'tina rabbuna tabaraka wa ta'ala fa yaqulu mantang tadirun, maka akhirnya datanglah Allah kepada kaum muslimin yang tersisa. Muwahhidun. Apa yang kalian tunggu? Manusia telah mengikuti dari sesembahan mereka. Fanaqulu nang tadiru rabbana. Kami menunggu Allah yang dulu kami sembah. Qala fayaqulu ana rabbukum. Kalau begitu aku adalah Rabb kalian. Qala fayatajalla lahum. Maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka. Ini dia poin pendalilan bahwa Allah menampakkan dirinya bagi mereka. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadhaku. Maka di sini Jabir meriwayatkan dari Nabi bahwa aku meriwayatkan hadis ini dari Nabi dan Nabi menambah dengan lafaz dulu Allah Jalla wa Ala dalam keadaan menampakkan dirinya dan dalam keadaan tertawa. Maka di dalam hadis ini poin pendalilannya adalah Allah menampakkan dirinya. Di hadis Jabir ibni Abdullah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka kesimpulannya hadis yang bisa kita berikan adalah lanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari riwayat Abdullah ibni Mas'ud. Dan di sini faedahnya banyak tentang sifat al-munafikin yang tidak mempunyai cahaya dikarenakan tidak mempunyai keimanan dan mereka akan meminta kepada kaum muslimin untuk memberikan sedikit dari cahaya yang ada pada mereka dan kaum muslimin akan mengatakan pergilah dari kami. Di saat itu disebutkan irji'u wara'akum faltamisu nuran.
maka kembali mundur. Kaum muslimin akan maju untuk masuk ke sirat. Kalian mundur dan kalian ambil cahaya-cahaya bagi kalian sendiri. Tidak minta kepada yang lain. Maka inilah keadaan dari orang-orang munafikin di hadis Ibni Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, dan di hadis yang berikutnya dari Abu Awanah diriwayatkan dari Jabir ibni Abdillah yang menceritakan di sini bahwa Allah Jalla wa Ala di hari kiamat akan menanyakan kepada kaum muslimin, kenapa kalian masih menunggu di sini? Kenapa tidak pergi dengan apa-apa yang kalian sembah? Maka mereka mengatakan, kami menunggu Allah yang kami sembah. Lalu bagaimana Allah itu jika menampakkan diri? Akan kami ketahui. Fayatajallalahu, maka Allah menampakkan dirinya. Dan di sini diriwayatkan oleh Jabir dalam keadaan Allah itu tertawa. Maka ini hadis yang merupakan nomor 11 yang menunjukkan bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat. Maka dengan ini selesailah pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.